Ya. Ya, sudah masuk suara saya? Sudah, Pak. Ya. Ariel, Ila, Ang Afrijal, Ustaz Bayu Alamsah, baik. Mulai saja ya, seperti biasa. Ini baru ya. Tadi kita jam 2 sudah mulai perkuliahan mata ilmu alamiah dasar. Ternyata banyak waktu yang molor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salamun alaihi ya Rasulullah. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita di pertemuan ke-15 ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana ya kana sunna suratul mustaqim. Suratul Al-Fatihah. Baik, rekan-rekan mahasiswa masih tetap semangat ya. Kita lanjut perkuliahan kita, pertemuan yang ke-15 sesuai dengan janji saya. Insya Allah di pertemuan terakhir kita akan memulai perkuliahan dengan cara online. Yang sejatinya perkuliahan kita itu harus dengan tatap muka. Tapi alhamdulillah karena keberkahan COVID-19 sehingga kita nggak harus tatap muka, tapi tatap mukanya virtual via online. Dan kemarin mungkin satu-satunya dosen yang bertemu dengan kalian tatap muka langsung adalah saya. Karena kita pertemuan pertama ketemu dan sekarang terakhir bertemu lagi. Jadi saya jadi yang pertama dan yang terakhir ya buat kalian ya. Baik, materi kita pada sore hari ini adalah tentang toleransi beragama. Saya sudah memberikan materinya, sudah saya share. Toleransi dalam bahasa Arabnya disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu artinya saling menghormati. Siapakah pencetus tokoh toleransi di dunia ini? Dialah Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Sebelum Amerika di tahun 1900 mendeklarasikan tentang hak asasi manusia, human right-nya, itu sudah barang basi lah kalau buat kita ya. Dan Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau langsung membuat piagam Madinah, di mana saat itu kota Madinah ada 4 agama. Yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam, yang keempat Baduy, ya Arab Baduy yang suka bikin gaduh lah ya. Nah, Rasulullah langsung mengumpulkan keempat elemen agama tadi, dikumpulkan jadi satu, ya, yang disebut dengan istilah piagam Madinah. Ya. Nah, piagam Madinah ini berisi 40 pasal yang mengharuskan kita satu saling menghormati, adanya kebebasan dalam beragama, ada siap toleransi, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mencibir. Itulah yang dipakai oleh founding father Indonesia ketika membangun Indonesia. Saat itu BPUPKI dengan apa istilahnya? Dengan hasil musyawarah berkenan menghapuskan 7 kata dari sila yang pertama oleh Pancasila. Itulah yang disebut dengan piagam Jakarta. Itu mengambilnya dari piagam Madinah Rasulullah. Ya. Jadi kalau kamu paham Pancasila sekarang, yang ketuhanan yang Maha Esa itu ada terusannya. Ketuhanan Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya. 7 kata itulah yang dihapus, yang disebut dengan piagam Jakarta. Dan itulah hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa Indonesia ini. Kenapa kok para ulama kita berkenan? Ya, saat itu ada tim 9 BPUPKI, ya, itu yang Islam diwakili oleh Muhammad Yamin, ada ya Abdul Wahid Hashim, ada Kahar Muzakkar. Ya, ketika itu sudah sepakat dengan 7 kata tadi, ternyata apa? Mr. Marami saat itu mewakili Indonesia Timur dan Tengah. Dia mengatakan kalau Indonesia berdiri dengan menggunakan asas, ya, tadi sila ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam di mulutnya, maka izinkan kami dari Indonesia Timur, ya, dan Indonesia Tengah akan memisahkan diri dari NKRI. Kenapa? Karena kalau memang dari Islam di sana kan masih mayoritas non Muslim. Diskusi lagi dirundingkan, baik, kalau itu kita hapuskan saja 7 kata yang ada di sila pertama tadi. Itu yang disebut dengan piagam Jakarta. Nah, sejatinya itu ya mencontek dari piagam Madinah tadi. Karena semua pasal-pasal tentang toleransi, saling menghormati, ya hidup kita saling kebangsaan itu udah ada semua.
Makanya kalau sekarang ramai-ramai ya demo RUU HIP, saya bilang ya buat apa? Pancasila ini udah final menjadi dasar negara. Lupa itu kan ada Eka Sila, Trisila loh. Trisila dengan Eka Sila dulu itu adalah idenya dari Bung Karno. Tapi dengan catatan saat itu Pancasila belum diplenokan. Jadi masih berupa saran. Jadi itu Bung Karno ya sedang, kalau kita baca sejarah dari perdebatan sengit ya. Lalu beliau ada istilah mula Pancasila. Dan Pancasila itu diperas lagi jadi Trisila, diperas menjadi Eka Sila. Ya. Itu ada ide Bung Karno sebelum Pancasila diplenokan. Setelah Pancasila diplenokan, ya udah final. Pancasila itu 5, udah nggak bisa diutak-atik lagi. Nah kok sekarang tiba-tiba diangkat, ini ada unsur apa? Pengalihan politik, pengalihan isu ya itu whatever lah ya. Sementara saya minta kalian gak usah ikut-ikutan lah. Gak usah demo-demo di jalan, saya minta teriak-teriak, takbir, Allahu Akbar. Lalu polisinya bilang sami Allahu liman hamidah. Ya jadi sholat bareng di jalan, bagus itu saya bilangnya. Itu bukan barang baru, itu barang yang lama itu. Ya. Nah baru sekarang sih teriaknya. Dan dulu setelah Adi Pancasila, itu ketuanya Maha Esa ada sila di kelima loh. Ketuanya Maha Esa ada pada sila kelima. Ya. Lalu ditentang oleh para perwakilan dari Islam, seperti ada Kiai Hasyim, dan seterusnya. Maka dijadikanlah sila yang pertama itu. Ya, kalau kita mau baca sejarah seperti itu. Ya cuma kan kadang-kadang kita ini, aduh, dengan teman-teman yang teriak-teriak pinggir jalan itu, waduh bingung saya. Ya. Oke, kembali ke masalah Piagam Madinah. Nah, di Piagam Madinah ini ada satu poin yang semua orang itu harus mentaati semua karena perjanjian ya. Jadi budaya Arab, ya kita bicara budaya Arab ya. Budaya Arab saat itu sangat mengagungkan perjanjian. Biarpun Arab itu, mohon maaf ya, jahiliyah dikatakan, tapi kalau udah bicara perjanjian, mereka megang teguh. Itu harga diri, harus dipertahankan. Yang melanggar perjanjian harus siap-siap untuk menerima akibatnya. Nah, di antara poin Piagam Madinah itu adalah apabila kota Madinah diserang dari luar, maka seluruh empat elemen ini, jadi ada Yahudi, Nasrani, lalu ada Islam, dan ada Arab Baduy ya, yang nggak jelas agamanya mereka. Ini wajib bersatu untuk membela kota Madinah. Ya, akan tetapi ya, ketika perang Khandaq atau perang Parit, jadi ini perang yang ketiga ya. Perang pertama itu perang Badar, umat Islam menang. Yang kedua perang Uhud, ya Islam kalah. Nah, ketika Islam kalah ini, maka pasukan kafir Quraisy itu mengumpulkan semua kabilah-kabilah di Arab untuk menghancurkan Islam yang memang secara psikologisnya sudah kalah di Uhud. Nah, sehingga dalam sejarah itu disebutkan 10.000 pasukan kaum kafir Quraisy ya, siap untuk meluluhlantahkan kota Madinah yang kalau hanya umat Islamnya saja itu nggak lebih dari 1.000 orang. Jadi kalau ditambah dengan kafir Quraisy, kalau ditambah dengan Nasrani, Yahudi itu kira-kira lebih ada sekitar 2.000-an lah. Jadi ya nggak balance ya. Bagaimana 1.000 lawan 10.000. Oke, maka saat itu Rasulullah mendapat ide dari Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini adalah sahabat yang dari Persia, dari Iran ya, Persia sekarang Iran. Dia mengatakan di Persia itu di Iran, ya, kan dulu orang Romawi ya yang berkuasa di situ. Itu kalau membuat satu istana, maka dikelilingi oleh parit, ya, parit itu diisi air itu untuk pertahanan. Nah, gimana kalau Madinah seperti itu, kita defensif karena kalau menyerang udah pasti kalah, jumlah kalah. Dibikinlah ya, tadi dengan cara defensif tadi, maka dibangunlah kota Madinah dikelilingi dengan parit. Maka perang ini disebut dengan perang Khandaq, perang parit, atau juga disebut dengan perang Ahzab, perang sekutu. Karena orang kafir Quraisy mengumpulkan semua kabilah yang lain, maka berkumpullah menjadi perang sekutu. Padahal kutu itu kecil ya, tapi kalau sekutu, oh itu besar. Ya, banyak istilah saja. Nah, ketika mereka datang, apa yang terjadi? Mereka kaget dengan pertahanan seperti ini. Kok bisa? Kuda-kuda mereka itu udah nggak mau lompat. Karena kuda itu kalau melihat parit ya nggak berani gitu. Namun Islam dibalik ini siap mana-manahin. Oke, singkat cerita,
Ini orang kafir Quraisy kehabisan akal. Gimana caranya untuk bisa meluluh lantahkan Islam? Kalau gini kita bisa kalah. Akhirnya apa? Ya, orang kafir Quraisy ini dengan cara yang sangat licik, dia menghubungi salah satu pemimpin Yahudi di Bani Quraizoh. Jadi ada kampung menjadi pusat Yahudi itu Bani Quraizoh namanya. Ya, didatangilah dengan cara licik, diajak diplomasi. Oke, kau kan sekarang ada di dalam. Ya, coba kau serang Islam dari dalam. Kamu bisa bayangin. Ya tadi perjanjiannya kalau Madinah diserang maka semuanya bersatu. Ya, tiba-tiba dengan diiming-imingin fulus dan segala macam, Yahudi ini bergeser. Yang tadinya mau bersatu dengan Islam untuk melawan kafir Quraisy, apa terjadi? Malah menyerang Islam dari dalam, musuh dalam selimut. Ya, dan itu sudah banyak korban dari Islam, sehingga Rasulullah menggunakan doa mustajabnya. Ya, dia berdoa, ya Allah menangkan umat Islam. Ya, akhirnya apa? Terjadilah ya suatu peristiwa di mana Allah mengirimkan angin puting beliung. Tapi dulu namanya bukan puting beliung, saya nggak tahu angin apa dulu. Ya, Allah mengirimkan angin yang sangat dahsyat sehingga poranda tuh orang kafir Quraisy yang membuat kemah-kemah di luar kota Madinah hancur semuanya. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah nggak ada gangguan lagi dari luar, maka saat itulah Rasulullah mengambil tindakan kepada kaum Yahudi dan kepada kaum yang membelot dari perjanjian piagam Madinah tadi. Ya, sehingga Rasulullah langsung ke Bani Quraizoh dan disitulah diadakan eksekusi. Ya, yang laki-laki yang kuat ini langsung dipilih, ya, ditawan. Ditawan itu ada 3 pilihan. Kalau mau bebas, 1 istebus dengan harga yang sangat mahal. Yang kedua, kalau memang dia pintar, dia cerdas, ajari ya anak-anak dari umat muslimin untuk bisa baca apalah pokoknya, disuruhkan pakai bahasa Latin ya. Kalau bahasa Iqra kayaknya nggak mungkin ya. Jadi bahasa Latin. Yang kedua. Yang ketiga, nggak punya uang, kagak punya ilmu, mati. Sambil Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, karena orang Yahudi telah melanggar perjanjian piagam Madinah, maka saya mohon ya Allah, sampai kapanpun Yahudi nggak akan punya tanah kelahiran. Tuh. Maka sampai sekarang Yahudi atau Bani Israel itu yang akan jadi bangsa Israel, kalian lihat, ya punya tanah nggak mereka? Punya tanah air nggak? Nggak punya. Kenapa nggak punya loh? Karena tanah air yang sekarang itu udah punya anak bangsa Palestina yang dijajah oleh mereka. Lalu geser sedikit. Ya. Ini namanya gosok nih, mengambil tanah air orang lain. Nah, gosok yang namanya nih, ya Kang Abajal paham banget ya. Itu nggak boleh, itu zolim. Mengambil tanah orang lain itu nggak boleh. Nah Yahudi, kenapa nggak punya tanah? Didoain sama Nabi. Maka sampai kapanpun sampai kiamat doa Nabi. Orang kafir Quraisy, orang Bani Israel, dia selamanya akan terus luntang-lantung nggak punya tanah. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh. Man laisa lahu tarikh laisa lahu saqafah. Barang siapa orang yang nggak punya tanah air, dia nggak akan pernah punya sejarah. Ya, kalau dia nggak punya sejarah, dia nggak akan punya kebudayaan. Kenapa kita bangga dengan Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya? Karena punya tanah air. Kenapa kita bangga dengan ya, kerajaan Mataram? Karena punya tanah air. Kenapa kita bangga dengan bangsa Indonesia? Karena punya tanah air. Ya, tapi kalau bagi orang yang nggak punya tanah, ya repot. Itulah makanya kadang-kadang suka menggosok. Nah inilah makanya doa Nabi tadi itu, orang Yahudi mereka apapun nggak akan punya tanah air. Maka kalau sekarang ada orang yang suka gosok tanah orang, itu orang Yahudi itu yang doain sama Nabi, dia nggak punya tanah air, keturunannya mungkin ya. Jadi kalau di tempat kalian ada orang ya tahu-tahu patokin tanah kamu, tanah saya nggak ngambil Yahudi itu ya. Yahudi doain sama Nabi soalnya. Oke. Lalu sejak itulah Madinah dan Mekah bersih, tidak ada lagi orang non-muslim yang tinggal di situ. Karena doa Nabi tadi. Ya, karena di perjanjian banyak yang mengkhianati, Nabi angkat tangan, Allah jadikan kota Mekah dan Madinah tidak boleh ada orang non-muslim yang masuk. Maka itulah sejak saat itu umat Islam khusus di Mekah Madinah. Tapi kalau orang non-muslim udah nggak bisa lagi, karena sejarah tadi itu, sejarah kelam yang membuat perjanjian piagam Madinah dibatalkan. Nah, oleh karenanya untuk saat ini di Mekah dan Madinah kita susah untuk melihat toleransi beragama. Kenapa? Lalu semuanya agama Islam kok. Ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah tata cara ibadah. Ya, kalau nanti kamu, ya saya doakan semua yang dari sini kita bisa pergi umroh bareng ya nanti ya. Ya, pergi haji, amin.
Ketika kalian pergi haji atau pergi umroh, ketika pengalaman saya kemarin 2019 saya pergi umroh, di sana itu ibadah itu macam-macam. Lu toleransi beragama nggak ada, orang Islam semua kok. Islam semua yang nggak ada toleransi beragama lah. Yang ada hanya toleransi ya, sesama agama Islam. Karena dalam Islam itu kan ibadah itu kan ada 4 imam, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Nah, bicara masalah takbir deh. Rasulullah kan bilang bi'id baina mankibaihi, lurus di antara pundaknya. Kalau Imam Malik itu berpendapat lurusnya itu begini. Allah, jadi gini. Jadi yang lurus itu jari dengan pundak. Jadi gini, Allah Akbar. Nah, kamu kalau pernah lihat sedekapnya begini. Tapi kalau Imam Syafi'i itu lurusnya itu lurus di antara 2 pundak itu begini. Allah, jadi ini lurus nih. Nah ini lurus. Tangannya ke atas. Ya itulah budaya kita gitu loh. Dan tahiyat juga. Hadisnya tahiyat itu cuma begini. Fataharrak asabi'ahu, maka gerakanlah jarinya. Menggerakkan jari. Kalau Imam Malik itu geraknya begini, naik turun. Ya. Tapi ini nggak cuma naik turun doang. Ini nulis syahadat loh. Nulis syahadat dalam pandangan dia asyhadu alla, tapi tulisnya sambil fokus gitu. Kata dia biar fokus. Cuma kita yang selalu di sampingnya kan nggak fokus. Oh, ini nggak fokus sih ya. Malah mau saya kasih jempol, menang saya ya. Dia tunjuk saya jempol gitu kan. Kalau Imam Syafi'i menggerakkannya ketika asyhadu alla ilaha illallah gitu. Jadi ketika illallah ini tidak ada Tuhan kecuali Allah, hati, lisan dengan jari kita ini illallah satu. Udah, enggak teman-teman. Jadi ketika dari kepala illallah. Nah, kalau Imam ya Hanafi dengan Imam itu diputer. Baju itu diputer. Jadi asyhadu gerakannya muter. Apa artinya? Bahwa semua yang ada di alam dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda-beda Pak Ustaz ya tadi, memang beda-beda. Hadisnya satu. Cuma ketika turun ke Imam Malik pemahamannya jadi begini, Imam Syafi'i begono, Imam Hanafi begitu. Dan jangan kita salahkan. Masih soal kok disalahin. Yang di tempat kamu masih ada debatable ya perdebatan antara subuh dengan kunut atau subuh pakai kunut. Nah, kata musolah yang subuh pakai kunut, musolah sesat, yang disuruh di sini aja. Wah, sono salah itu di sini. Sekarang alhamdulillah nggak ada yang debat. Kenapa? Karena nggak ada yang sholat subuh. Ya, jadi subuh musolah sepi, karena sholat subuh. Ya. Sudahlah, masalah perdebatan begitu nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Tarawih mau sholat 11 rakaat kah 23 rakaat, silahkan, nggak masalah. Itu benar, nggak ada yang salah. Yang salah yang nggak sholat. Selesai pemahaman. Ini kita kadang-kadang mempelajari agama itu apa? Ibarat orang makan langsung ditelan gitu loh, nggak dikunyah dulu. Kalau udah dikunyah, kita enggak, kita habis makan ya langsung ditelan. Akhirnya apa? Pemahamannya salah, keliru. Saya kasih contoh. Ada hadis yang menjelaskan seperti ini. Rasulullah itu ketika turun hujan dengan para sahabat, beliau selalu keluar rumah dan main hujan-hujanan. Ya kalau kita bisa, Rasulullah itu keluar rumah untuk ya menikmati air hujan tadi dengan para sahabat yang lain. Kalau istilah kita sekarang main hujan-hujanan Rasulullah ya. Nah tiba-tiba hadis ini kita pakai, kita pelajari, teman-teman belajar online mungkin ya dapat share ya. Oh jadi kalau ada hujan kayak Rasulullah itu sunahnya keluar main hujan-hujanan. Hanya ketika hujan turun teman-teman keluar ya. Sementara teman-teman nggak mau mempelajari bagaimana geologi yang ada di Madinah saat itu. Hujan di Madinah itu setahun paling cuma 1 kali. Jadi wajar kalau ketika hujan turun Rasulullah persahabat keluar main hujan-hujan, wajar. Hujan setahun sekali kok. Ini tinggalnya di Bogor, hujannya tiap hari, tiap kali hujan keluar rumah. Apa nggak pilek enggak? Ya, ini harus dipelajari. Namanya ilmu geologinya, antropologi budaya dipelajari gitu loh. Jangan hanya ngambil habis kalau mentah-mentah ya ntar salah kaprah. Ya. Kemarin di pertemuan pertama saya jelaskan sunah makan terus Rasulullah berapa? Dengan 3 jari. Ya. Jadi kaji lagi makanan pokok di Mekah itu apa? Oh, makanan pokok yang ada di Mekah adalah kurma. Kurma makan 3 jari cukup. Kurma di Indonesia makan nasi pakai sayur 3 jari gimana kira-kira? Bisa kamu makan 3 jari? Nggak bisa. Ya nggak bisa.
Ya artinya apa? Artinya perlu di sini ya kita itu belajar agama, tolong jangan kontekstual aja, dapat dari share temen, lalu dari Google gitu, terus kamu nggak verifikasi dulu kalau saat ini maknanya apa ya, kalau gitu repot ntar ya. Lagi membahas ayat Quran, waduh, ayat Quran kalau kamu nggak mengkaji tafsirannya, nggak mengkaji, waduh, berat. Katakan sama Dilan yang berat bukan rindu. Ya, tapi memahami Islam ya hanya dari Al-Quran dan hadis, nggak pakai tanya-tanya yang lain, itu berat itu ya. Di Quran itu ada ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, surat At-Taubah tentang perang ya. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka orang non muslim haitsu saqiftumuhum, dimanapun mereka berada. Baca ayat ini, kamu baca terjemahannya. Kata Quran, kita disuruh membunuh siapapun non muslim ya, yang nggak bukan saudara kita secara agama, boleh kita bunuh dimanapun ketemu. Nih dalilnya. Wah, mohon maaf, kalian kuliah di ASMI kan banyak teman non muslim ya, wah sebelum ketemu, wah nih bunuh, suruh siapa? Pak Syafruddin, dosen agama. Waduh, mantap saya ntar ini. Artinya apa ya? Artinya ini hadis, ini ayat Quran. Iya, inilah salahnya kita juga ya. Di Departemen Agama pun saya Al-Quran terjemah dari Departemen Agama itu juga penjelasannya cuma bunuhlah orang non muslim dimanapun mereka berada. Udah, nggak penjelasan yang lain. Padahal untuk mempelajari Al-Quran tuh harus ada ilmu disebut dengan asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat ini kenapa? Kenapa kok sampai ada ayat ini? Nah, di Departemen Agama tuh nggak dijelasin. Seperti ini juga bahaya menurut saya. Harusnya dijelaskan ayat ini turun ketika sedang perang Badar, yang saat itu jumlah umat Islam 313, orang kafir Quraisy 1000, 1:3. Ya. Nah, ketika dalam keadaan perang, musuh ngumpet dimanapun, kamu ketemu musuh di pengkolan manapun, boleh kamu bunuh musuh itu kalau memang konteksnya dalam keadaan perang. Sehingga ayat ini nggak berlaku kalau kita dalam keadaan damai seperti sekarang di Indonesia. Ini nggak berlaku ayat ini. Kalau kamu ingin ayat ini berlaku, silakan kamu hijrah ke Rohingya. Oh silakan, Islam dibantai di sana. Kamu hijrah ke Palestina, perang lawannya Israel. Silakan, itu berlaku ayat ini. Tapi di Indonesia ini ayatnya berlaku gitu loh. Ya karena kita aman. Jadi hal seperti ini juga perlu dijelaskan agar teman-teman tidak salah kaprah dalam memahami ilmu agama. Ya, karena agama itu luas. Janganlah kita mudah untuk mengkafirkan, menyalahkan, membid'ahkan, ya terus, waduh, saya kasih dengan teman-teman yang dikit kopar kafir, bid'ah, kasihan. Karena pemahamannya baru sampai di situ. Ya, kalau dia memperdalami ilmu agama lebih dalam lagi, Islam itu luas. Dalam toleransi beragama jelas kok. Surat Al-Imran, ya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku menciptakan kalian hai manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal. Ya. Pun demikian dengan konteks kita beribadah. Ya, kalau memang konteks kita dalam istilahnya kemanusiaan, siapapun boleh kita berteman. Teman saya ada yang dari Yahudi di sinagog, ada. Di Indonesia ada orang Yahudi kok, tapi dia nggak mau diekspos ya, nanti takut katanya adanya. Ya, karib-karib saya ada yang dari Nasrani, yang dari Hindu, saya akan dengan teman-teman di Buddha. Kenapa? Konteksnya kemanusiaan, beragama. Cuma ketika konteksnya masuk ke dalam ranah ibadah, ya jelas, kamu hafal kok ayatnya. Lakum dinukum waliyadin. Lu, gue, selesai. Kalau masalah ibadah, kita nggak ada toleransi lagi. Tapi kalau dalam konteks kemanusiaan, konteks hidup berbangsa dan bernegara, ya kita ini saudara. Ya, saudara dalam konteks satu tanah air, itu bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Ini jangan makanya ada sedikit ini. Wah, ini unik gitu. Ketika ada kita punya pemimpin yang sudah disumpah, sudah dilantik Quran, kayaknya belum bisa nerima, belum bisa move on. Sudahlah, pilpres sudah selesai. Jangan lagi memakai istilah cebong, ya kampret, kadrun, kadal gurun, udahlah. Kita diciptakan sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah dalam surat At-Tin. Aku menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kenapa kita hinakan lagi dengan kadrun, ya dengan kampret, dengan jangan. Ya. Itu nanti Allah kembalikan lagi asfal safilin.
Oleh karena saya mengajarkan kepada teman-teman di sini, ayo teman-teman saya mahasiswa di ASMI, ya semester 1 mata kuliah PAI, tolong pelajari agama itu lebih mendalam lagi. Ya. Dan tolong kamu jangan, kalau mencari guru agama khususnya, jangan sampai salah cari guru. Minimal kamu tahu guru ini belajar di mana. Ya, oke, kita pertemuan hanya 1 semester saja ya di ASMI untuk mata kuliah agama. Tapi ketika kamu di rumah mungkin ada ustadz kampung, ada guru kampung yang memang mengajar, ya nggak apa dia tokoh masyarakat situ. Setidaknya kamu telusuri dulu, ini guru ini, ustadz ini belajar di mana? Oh, rupanya dia belajar di pesantren Tebu Ireng. Oh, dia di pesantren Gontor. Oh, dia di pesantren Rapiak Yogyakarta. Oh, dia di pesantren Buntet Cirebon. Oh, dia di pesantren Cipasung Tasikmalaya. Jelas sanad keilmuannya. Jangan tahu-tahu ada orang ya di kampung kamu nih, ya dia mengaku sebagai, mohon maaf ya, hidungnya mancung, pakai sorban seberat ban Vespa misalnya, udeng-udeng, wah, suka tasbih, wah, kalau cium tangan, barakallah apa, belajar cari dulu, dia belajar dari mana. Kalau enggak, nanti kamu yang repot, ya, karena udah model-model nih, ya, mohon maaf ya, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, udah jelas-jelas dihalamin. Tapi kan yang dia bubarkan itu hanya organisasinya. Orang-orangnya enggak. Ideologinya masih terus berjalan. Ya, sehingga ini merubah Pancasila. Nah, ini udah nggak boleh. Karena kesepakatan founding father kita itu Pancasila sebagai rumah bersama. Ayo kita jaga. Siapa yang berusaha masuk, cut. Nah, termasuk HTI ini merubah ideologi Pancasila. Oh, komunis mau saat ini. Waduh, kalau bicara komunis, sudahlah, ini udah lagu lama kaset kusut ini. Ya, di satu sisi dulu Orde Baru bagus karena dia bisa menumpas DKI, namun sisi lain selingkuh. Jadi musuh juga, jadi selingkuh juga gitu. Dulu kalau seandainya ada pembangunan nih yang harus menggusur warga, ya, tiba-tiba warga ini nggak mau digusur tanahnya gini-gini, udah cap PKI. Jadi kalau PKI kan berarti yang dia halal semuanya. Ini yang agak repot ya. Tapi kalau untuk PKI konteks sekarang, kalau memang dia bangkit kembali dengan isu yang sekarang beredar, ya, kita kan punya TNI, kita punya Polri. Ini kan tugas mereka. Tugas saya sebagai dosen memberikan pemahaman pada mahasiswa selesai. Ya, ada pun masalah PKI, udahlah, kalian gak usah ikut-ikutan. Oh, ada share, di-share lagi. Ada mahasiswa yang men-share tentang PKI ke saya. Saya bilang, aduh, sekelas mahasiswa masih percaya dengan isu seperti ini. Itu tugas TNI Polri, tugas saya, ayo meluruskan pemahaman kalian, jangan underestimate dengan pemerintahan sekarang. Ya, jadi meskipun sekarang mau hapus pelajaran agama Islam dan lain sebagainya. Wah, sudah ditegur sama Zoom ini ya. Baik, intinya toleransi beragama itu dalam konteks kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi sudut pandang kemanusiaan ya, itu harus kita junjung tinggi. Tapi dalam konteks ibadah, ya tadi lakum dinukum waliyadin, silakan. Ya, kalau teman-teman kamu yang non-muslim, ya diberikan caranya, jangan berusaha mempengaruhi kita dan seterusnya. Oleh karenanya, saya minta untuk kedepannya, tolong jangan gampang menyalahkan, membid'ahkan, mengkafirkan, atau jangan ikut-ikutan turun ke jalan deh. Saya kalau ada mahasiswi atau mahasiswa ASMI ketahuan turun ke jalan tuh, sambil teriak-teriak Allahu Akbar, ya, kalau nama saya udahlah. Saya dispensasi ya, saya kena suspend ntar itu nilainya ya. Kenapa? Karena udah kalau mau takbir dalam keadaan sholat, mau akbar takbir boleh. Terus kalau kamu lagi demo bilang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sholat aja sama polisi karena berdua ya. Itu kan kalimat-kalimat membangkitkan jihad. Ya perang dulu para pahlawan-pahlawan kita. Iya. Sekarang kan kita masih suka polisi buat teman kita. Ya dia tolong pahami agama secara luas. Saya yakin satu semester ini nggak akan cukup memahami agama Islam secara meluas, tapi seenggaknya kamu udah punya pemahaman kerangka dasar bahwa Islam itu luas, jangan gampang menyalahkan, jangan gampang mengkafirkan. Oke, itu dari saya. Selanjutnya, ini masih ada waktu 7 menit lagi ya, karena kita punya waktu 40 menit. Untuk mata kuliah agama, nanti akan saya share UAS, soal UASnya, nanti dikasih subjek. Dia tadi kan ada IAD, itu subjeknya itu jawaban UAS PAI P2K, ya subjeknya itu.
Lalu untuk tadarus Qur'annya saya masih membuka ya sampai jam 21.30. Ya, saya masih membuka sampai jam 21.30. Kalau memang nanti ini laporannya itu close, saya tutup ya. Kalau yang sudah hatam, saya harapkan, wah sudah hatam nih Pak Subin, tenang. Tolong budaya ini saya minta terus kalian baca, sekalipun nanti kita sudah tidak bertemu lagi, tetap kamu pertahankan tadarus kamu, itu harapan saya. Ya, sehingga nanti sampai kamu lulus, sampai kamu nanti menikah, kamu bisa mengajarkan sama anak-anak kamu tetap membaca Al-Quran. Karena sumber ilmu itu ada di Al-Quran. Nah, untuk pemahamannya, selama kamu masih bisa mencari dengan cara terjemah atau cari Google, silakan. Tapi kalau kurang paham, saya membuka diri untuk kamu berkonsultasi agama dengan saya. Ya. Banyak mahasiswa yang banyak tentang masalah agama, bahkan mohon maaf masalah warisan juga banyak. Ya, Pak ini soal kosong, aduh banyak banyak. Salah jodoh juga banyak. Ya, udah 2 mahasiswa yang berhasil saya comblangin. Alhamdulillah jodohnya. Saya promosi ya, biro jodoh. Ya pokoknya intinya, semoga hal yang sifatnya positif akan saya bantu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada jurus yang patah, jangan terlalu dipedati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak titik makan keripik, makanya di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita, Miranti, Aril, Kang Aril. Mohon maaf. Iya Bu. Itu informasi untuk yang tadarus saya pikir sudah selesai, jadi ngaji aja nggak pernah setoran sama Ustadz lagi. Saya pikir udah selesai lebaran, sudah selesai. Oh Mas Amil kalau lihat Masya Allah, nggak taunya masih masih Bu. Iya masih. Kalau sudah hatam berarti mengulang lagi ya Pak ya? Kalau sudah hatam balik lagi. Iya, balik lagi. Kang Aril nih kan udah hatam nih. Ya. Silakan lanjut lagi. Ibu kalau sudah hatam. Nah, Kang Aril juga kalau sudah hatam nanti semester 2 terus sampai tolong jangan berhenti. Kan udah pernah hatam sama Pak Sapru di semester 1 lu maksud saya. Jadi saya mengajarkan dasarnya aja. Jadi tolong Miranti, Kang Aril, Ila, Wanita, Kang Sultan itu tiap dibaca Qurannya. Ya, nanti kalau dengan baca Quran itu misalnya nanti kalau teman-teman udah kerja ya, sudah perusahaan nih, terus teman-teman ada kesempatan buat korupsi nih, atau dalam tanda kutip ngentit lah ya, masa sekarang tuh ngentit. Itu karena dengan baca Quran, enggak, haram nggak bagus buat saya. Nah itu, jadi dijaga gitu. Saya ya tahu lah kalau saya jadi juri di MTQ, itu belum mulai lomba, Pak Ustadz, bisa minta waktu sebentar, itu kasih amplop nomor 34 Pak Ustadz, kasih nomor ujian dia, maksudnya nanti kalau 34 kalau dikasih nilai yang bagus begitu loh. Waduh, ini kalau saya khilaf kasih amplop 500, peserta ada 100, coba kaliin nyayur saya. Tapi karena kita baca Quran tuh, jadi uang-uang yang sifatnya apa yang enggak itu ada nominal menggiurkan, tapi dijaga dengan Quran kita tadi. Ya, Miranti misalnya dengan Ila udah punya pacar nih. Coba pacarnya ngajakin hangout nih ya, hangout ya, kan pernah jadi mahasiswa lah ya. Hangout nonton gitu ke mana MKG misalnya. Ya, pacaran hangout yang pegangan dong, pegangan tangan, whatever lah ya. Kalau kamu ngaji Quran, itu kayak ada yang jaga gitu loh. Jangan kita belum sah, kita belum halal, sih gitu. Pokoknya kalau dihalalkan ya Pak Ustadz ya. Nah itu maksud saya, kita dihalalkan aja. Jadi harapan saya itu kenapa kok saya tekankan untuk baca Quran. Kode Mbak Ila kode tuh Pak. Nah itu Ila. Mbak Ila kode. Kalau dibaca buat jadi benteng buat kalian sendiri. Buat Ibu Anita nih yang udah kerja, misalnya ada orang yang nggak suka dengan Bu Anita ya. Bu Anita dia jadi, sekarang Bu Anita ini udah kuliah, wah, kalau udah sarjana nih posisi gua bakal tergantiin. Datang nih ke dukun, tolong santet nih Bu Anita, dia bisa ganggu posisi saya. Oh Indonesia begini loh, kalau nggak bisa kasar, cara halus loh, akhirnya dukun santet. Karena Bu Anita baca Quran, gimana untuk santet? Nggak bisa, mental lagi santetnya kayak ngirim. Tuh, Quran ini udah subhanallah ya, kalau secara batiniahnya menjadi benteng kita, secara zohiriahnya itu kita baca bagi orang muslim, nanti itu ada ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nanti kapan-kapan akan saya kaji berapa ayat Quran itu yang luar biasa. Ya sampai membuat ilmuwan Prancis itu masuk Islam gara-gara meneliti jasad Fir'aun kan. Ya, Profesor Dr. Raymond, yaitu dari Prancis Maurice Bucaille.
Dia masuk Islam gara-gara memiliki jasad Fir'aun. Nah, ketika diteliti, kok kadar garamnya masih basah. Berarti seolah-olah Fir'aun baru mati kemarin sore. Oh, matinya udah ribuan tahun yang lalu kok. Kok bisa? Kitab suci apa yang menjelaskan keabadian Fir'aun? Dicari seluruh dunia, nggak ada yang tahu. Ini Profesor Morris Mitchell ini ahli patologi tubuh ya, anatomi tubuhnya, jadi paham tentang dia. Ternyata cuma Quran yang menjelaskan itu. Yaumanunajjika bibadadika surat Al-Hujurat. Jadi takut lima khalfaka ayah. Hai Fir'aun, aku abadikan kata Allah jasadmu agar menjadi pelajaran orang-orang setelah. Oh, cuma Quran. Ini masuk Islam akhirnya gara-gara mengkaji. Ini kan luar biasa lah. Oke teman-teman, mungkin pemahamannya nggak sampai.